Kedepannya saya selaku guru tidak berhenti belajar, tidak berhenti untuk terus belajar, berinovasi dan juga bisa memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan Satker saya. Mungkin seperti Oke, itu, Bu. terima kasih Mbak Sari. Bu, sama-sama. Kalau Pak Fauzan, namanya Ahmad Fauzan Dwi Cahyo, dipanggilnya Pak Fauzan apa Pak Ahmad ini? Pak Fauzan. Apa? Oh, Pak Fauzan bener ya berarti ya, Pak. Ya. Monggo, apa sih harapannya? Terima kasih Bu untuk harapan saya. Aku kira serodok tuwoi Mas. Suaranya kok ora cetha ya Mas. Apa aku tok apa memang suaranya ya Pak Rohim ya? Suaranya memang nggak terdengar, Pak. Oh, lah tak kira mergo aku wis tuwa ora krungu e. Pak Fauzan ini memang soft spoken Bu, ideal untuk menjadi suami. Oke, oh sudah berdua. Oke Bu. Oke, izin perkenalkan diri dulu Bu. Untuk saya Ahmad Fauzan dari Kebumen untuk penempatan di KUA Poncowarno Kabupaten Kebumen Bu. Kebumen Oke. Pak. Itu ya Pak kepalanya Pak Karno ya. Oke Pak Soekarno. Untuk jabatan fungsional penghulu ahli pertama Bu. Siap-siap ya. Wis nikah kok urung, kok menikahkan orang rung nikah dhewe. Oke, alhamdulillah sudah Bu, kemarin baru saja bulan Februari. Oh, Oke. begitu diterima CPNS langsung Bu. berani ya. Oke, oke. Alhamdulillah. Wis duwe jagan-jagan nggo tanggungan ya Mas ya. Alhamdulillah. Pengantin baru Pak Ahmad Samsul kuwi wani pora. Pak Ahmad Samsul juga penghulu itu. Lah iya. Sudah punya putra satu itu, Pak Ahmad Samsul. Oh, lah ya sing dadi penghulu ki aja ngijabke sik nek rugi ijabke dhewe lho. Oke lanjut Pak Fauzan. Oke, untuk harapan saya sebagai pengemban tugas di jabatan penghulu, tentunya saya itu terkait hak dasar, gaji dan sebagainya, kemudian hak pengembangan karir, kemudian yang paling penting menurut saya mungkin hak perlindungan hukum Bu, karena penghulu itu kan isunya terkait dengan masyarakat luas. Tentunya ketika pelayanan pernikahan itu erat hubungannya dengan data calon pengantin. Nah ini tidak sedikit juga calon pengantin yang menyalahgunakan atau memasukkan datanya untuk pendaftaran nikah. Datanya mungkin juga yang luas beredar di masyarakat hingga menjadi PR sampai sekarang itu adalah pernikahan siri Bu. Itu yang Iya. Berarti itu menjadi isunya besok bisa membuat aplikasi tentang itu ya. Data pendataan Satin ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Fauzan, semangat. Besok semoga waktu rancangan aktualisasinya sesuai dengan apa yang jenengan harapkan dan tapi jangan lupa tetap konsultasi dengan pimpinan. Nggih. Ya, betul. Suaramu ki lho Pak wong 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 ngono kuwi. Oke, nanti lanjut Pak Ahmad Muhibudin. Ini tadi yang katanya salah nulis ya, harusnya kelahirannya tahun berapa? Tahun 92, Bu. Oh, 92. Ini rata-rata 92, 93. Ada yang tahun 2000? Oh, Mbak Amelia nanti ya. Saya Bu. Oh iya, kita ayo cek sendiri yuk. Yuk, Yeah. Pak Muhibudin. Ya, perkenalkan Bu Katma, Bu Katam. Nama saya Bu Fatma sekondi ki mesti wis kenal sik ki. Perkenalkan nama saya Ahmad Muhibudin. Asli saya Magelang. Magelang endi? Gerabak, Bu. Aku ya wong Magelang kok. Nggih toh. Nggih. Magelang kenal. gerabake karo MTSN 4 mana? Kula alumni MTS Gerabak, Bu, riyen. Tahun Saat ini piro? MTS 4. 2007 lulus. Lulusnya aku ya urung kenal mbek kono. Nggih. Alhamdulillah ini saya keterima CPNS jabatan fungsional penghulu di Kecamatan Tegalrejo.
Garut cedak ngon api kuwi. Nggih, ngajengi pondok. Pondok api ya. Nggih, leres. Sama man 2 ya. Man 2 anu napa sebelah selatan nih. Kalau KUA itu jalur itu Magelang Salatiga. Oh, sing nggon cedak SMP itu ya pertolongan munggah kuwi nggih. Nggih, ngandhap Pasar. pasar. Nggih. Pasar ya. Nggih, ngandhap pasar. Oke. KUA nek napa ler pasar man. Nggih. Ya wis. Oke, lanjut. Nggih. Harapan saya di agenda 3 ini yang nantinya membahas kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nggih. Saya sebagai calon penghulu yang nantinya bekerja di KUA ini tentunya harapan nanti ketika sesudah mendapatkan pembelajaran ini akan lebih profesional dan bisa mengintegrasikan harapan yang dimaksud itu tadi smart governance itu berarti kan nanti banyak program-program pemerintah yang berkaitan dengan digitalisasi. Jadinya nanti rata-rata di sini kan kepegawaian itu kan sudah berumur gitu. Jadinya nanti sebagai jembatan bisa memfasilitasi dengan ilmu-ilmu yang saya dapat dari Latsar ini. Terus perkembangan zaman juga semakin maju. Jadi nantinya tentang pelayanan utamanya pencatatan dan tadi sempat disinggung oleh Pak Fauzan Bu ya, hubungan data-data biasanya itu kan berkaitan dengan kependudukan, jadi bisa mengintegrasikan berkolaborasi dengan Capil biar data itu tidak simpang siur, biar data itu bisa sinkron. Nah, itu nantinya harapan ketika melayani terus bisa syukur-syukur bisa memfasilitasi atau menghasilkan aplikasi atau apa, nanti itu harapan saya. Jadi terus harapan dari pemerintah juga selayaknya mendukung dengan adanya program digitalisasi ini juga memfasilitasi. Begitu, Bu. Iya, sekarang soalnya pengguru gratis loh. Pengguru gratis loh, saiki. Ya Pak Samsul ya coba. Menurut Pak Samsul gimana Pak Samsul Arif? Kan sama-sama penghulu ya bertiga ya. Iya, menyalahi aturan perda, menyalahi undang-undang dan seperti itulah. Kuwi sapa kuwi? Podo ya? Pak Samsul Ma'arif ki mau kok anu benekke background ki apa dicetak tempel ke mburi. Soalnya backgroundnya kan warnanya berbeda, jadi untuk backgroundnya tidak kelihatan kalau tidak warna hijau. Saya coba. Gitu. Akhirnya dicetak MMT ya. Wah luar biasa. Itu sama-sama CPNS ya itu yang sedang menjelaskan itu ya. Ini kok suaranya soalnya tadi pas saya di ruang sebelah itu sinyalnya jelek, tapi kemudian saya ke sini pas ada rapat di sini pas sinyalnya sudah modal stabil. tenan di langsung gawe MMT barang nih top itu ya, nggak apa-apa Pak, soalnya suaranya jenengan kalah mbak tetangga sebelah, nanti sajalah. Monggo Bu Afwah, nanti Mbak Amelia carry way sing cilik dhewe. Tadi Bu Afwah sudah belum? Halo. Loh, kok meneng wae gambare foto tok. Monggo Mbak Amelia. Mbak Amel. Iya. Mohon izin Ibu memberikan Tasnim kok meneng wae iki foto tok kok. Monggo. Perkenalkan, nama saya Amelia Febinur, biasa dipanggil Amel. Saya guru BK di MTSN 1 Gunung Kidul. Mana? Gunung Kidul, Ibu. Min 1. MTS. MTSN 1 Pak siapa sekarang kepalanya? Pak Mutohar. Pak Mutohar. Iya. Di mana?
Harapan saya di agenda 3 ini dan dikaitkan dengan agenda-agenda yang lalu, saya berharap dapat menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan pelayanan saya di sekolah, menjadi teladan yang baik dan memberikan pelayanan yang baik untuk siswa pastinya, untuk murid dan juga rekan kerja. Oke, Mbak Afwah tadi sempat terpental ya, dipanggil-panggil. Sinyal mana sih rumahnya? Daerah mana? Ini saya. Iya. Kebetulan saat ini saya ditempatkan di MTS Negeri 4 Karanganyar. Mohon maaf ini beberapa kali tadi terpental keluar karena MTS sinyalnya Karanganyar tadi ya, sini. MTS 4 ya? Nggih, sami kali Mbak Sari. Oh, satu enak banget ini nanti bisa kerjasama. Harapannya pasti sama juga. Baik, gitu ya. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, izinkan saya share screen ya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? eh terbaca? Terbaca ya. Nah, ini ya, tadi kita sudah kenalan seperti ini. Sebetulnya yang akan kita pelajari ini. Jadi, Mas-mas dan Mbak-mbak boleh kita lihat bahwa kurikulum pembentukan karakter PNS tadi sudah disampaikan adik-adik juga, tadi Mbak Mas ya. Satu, tentang sikap perilaku bela negara ini ada di agenda berapa ya? Agenda berapa? Agenda 1. Tadi juga pengennya mengkaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS. Agenda berapa? Agenda 2. Agenda 2. Nah, kita Agenda akan 2, pelajari Bu. ini. Iya. Sekarang saat ini kita akan sharing bersama tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung tadi Pak Ahmad Muhibudin, angel banget jenenge, mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan. Artinya, Mbak dan Mas sekalian itu harus tahu dulu kedudukan jabatan panjenengan semua itu sebagai apa. Sehingga bisa memposisikan peran kita saat menjadi PNS. Nah, nanti yang berikutnya setelah ini semuanya akan melakukan yang namanya habituasi. Apa sih habituasi? Pembiasaan. Iya. Ini lama loh ya. Nanti panjenengan bisa berkolaborasi dengan teman sejawat bahwa melakukan habituasi untuk pembiasaan supaya tidak apa namanya melenceng dari peraturan-peraturan yang ada. Baik. Nah, nanti aku menguni kalian, Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu sih ya adik-adik aja ya. Nah, ini nanti tidak terlepas dari tugas sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, ini yang sangat krusial adalah di sini. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi. Tadi ada yang guru secara administrasinya seperti apa, secara substansinya seperti apa. Ini yang harus kita kaji lebih dalam lagi. Kenapa? Karena disinilah kita nanti berperan sebagai PNS, kalau saya senangnya sebagai abdi negara. Jadi kita itu bukan yang dilayani, tapi kita merupakan pelayan. Kita itu justru bukan di atasnya masyarakat, tetapi kita di bawah masyarakat yaitu melayani. Karena masyarakatlah yang membutuhkan pelayanan dari kita. Jadi jangan semena-mena bahwa kita PNS dengan apa yang hadir, terutama ini tadi Pak Ahmad Samsul Arif, Pak Ahmad tadi siapa? Angel banget jenenge. Muhibudin sama satunya Mbah yang mawon, Bu. Mbah Kampil. Oh, Pak Fauzan itu ya, itu yang langsung berkecimpung langsung dengan masyarakat. Mungkin kalau Bapak Ibu guru
berkecimpungnya masyarakatnya adalah masyarakat untuk orang tua wali, kan seperti itu. Apalagi Mbak Ana sebagai prakom yang dihadapi adalah mahasiswa, ya kan? Melayani mahasiswa yang kritis-kritis itu luar biasa. Apalagi nanti ada kesalahan data, kita merupakan tanggung jawab kita dalam pelayanan. Baik, kita lanjut. Nah, ini. Nanti kita akan pelajari tentang ini. Apa sih sebetulnya manajemen ASN? Ada yang bisa menjelaskan manajemen ASN itu apa? Ini kan apa namanya globalnya. Ada yang bisa menjelaskan? Apa Bapak Ibu? Adik-adik, mas-mas, katanya sudah tadi sudah membaca apa coba? Sedikit aja dah. Globalnya saja. Apa? Halo. Ini loh, kan ini kan definisinya. Definisinya apa ini? Kita kan akan mempelajari, memahami tentang apa? Ini kan, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban. Nah, ini. Dan kode etik. Pengelolaan. Konsep. Tadi sudah saya singgung kan, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan pengelolaan sendiri tentang ASN. Ya sudah, nanti kita kayak ingin GPT atau Gemini gitu. Tadi sudah dijawab apa? Karakter kita kaitkan rancangan apa namanya? Apa yang akan adik-adik kembangkan itu nanti kita kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Supaya apa? Apa yang dilakukan tidak memberatkan yang kita layani. Bagaimana kita melayani dengan efektif, efisien, inovatif. Syukur-syukur kalau ada sebuah pelayanan yang terlalu panjang bisa dipangkas tapi tidak mengurangi konten yang diharapkan. Sangat berat Bapak Ibu, nggak mudah jadi PNS. Nah ini, oke. Sudah belajar belum tentang pengalaman di MOOC-nya? Sudah belum? Halo? Sudah belum? Ayo, sudah dibaca belum? Belum semua, Bu. Belum semua, oke. Ya, sedikit-sedikit. Kalau gitu kita sharing sebentar. Join ini ya. Bentar, saya lihatkan dulu kodenya. Stop share dulu. Bentar ya, sabar.
Kok hilang anu nih? Kemarin sudah saya buat aktivitas. Oke. Ini bentar pakai ini aja lah. Nah, kita sharing ilangan nih pertanyaannya dadak gawe meneh. Oke, di sini. Tapi jangan gabung di materi ini ya. Kita sharing aja ya. Bentar. Bentar. Malah ngono. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan memiliki tujuan agenda ini. Jadi nanti di seluruh pelatihan di agenda 3 ini itu semuanya terintegrasi. Yaitu untuk apa? Bahwa agenda ini itu adik-adik nanti akan dibekali bagaimana mendukung sesuatu sebagai PNS untuk mewujudkan smart governance. Jadi sesuai undang-undang tadi kan sudah fungsi ASN sebagai, ingat ya, pelaksana kebijakan publik. Jadi kita sebagai pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan oleh pengelola sebagai itu. Nah, dalam mendukung itu kita menggunakan yang namanya perspektif Smart ASN. Apa sih Smart ASN? Saya ingin tahu. Ada yang bisa menjawab? Monggo. Ya. Ya, terima kasih Bu. Nanti mohon dikoreksi kalau salah ya Bu. Jadi smart Jadi smart ASN itu menurut saya yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN yang mungkin salah satunya yaitu sebagai ASN harus bisa berintegritas, harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, harus profesional, bisa menguasai teknologi informasi sehingga bisa menciptakan tercapainya smart governance. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Tadi Pak Andi mengatakan yang profesional. Andi Ya Pak ya. Saputra, Bu. Tadi pengennya mengatakan ASN yang profesional. Apa sih artinya profesional? Artinya di bidangnya apalagi? Disiplin. Profesional. Disiplin, kompeten. Disiplin, oke. Jadi Bapak Ibu, saat kita mengatakan profesional itu, maka kita harus bertindak sesuai dengan tugas kita, ya. Pelayanannya melihat siapa yang kita layani. Jangan seolah-olah, oh itu anaknya pejabat, pelayanannya beda. Oh ini karena yang dilayani itu dulu mantan, misalkan apalagi keluarga sendiri. Nah,
Ini itu nek wis muni ngono kan. Itu hati-hati ya. Kita harus menjaga harkat martabat jabatan kita. Seandainya kepentok, monggo sebelum kita menjadi pimpinan, silahkan konsultasi dengan pimpinan, jangan bertindak sendiri. Yang penting panjenengan sudah menjaga profesionalisme jabatan adik-adik semuanya, ya. Gitu, ya, arti profesional seperti itu. Jadi kita pelayanan yang sesuai dengan bidangnya. Seandainya bukan bidangnya, kok ada yang bertanya, panjenengan tidak berhak menjawab, boleh dialihkan pada rekan kerja yang menangani tugasnya. Gitu nggih. Jadi boleh menjawab sedikit, tapi lebih baik dialihkan misal di penghulu. Itu yang menerima secara administrasi siapa? Misalkan, kok bukan tugas panjenengan? Meskipun panjenengan tahu, tetapi tetap harus diberikan kepada yang bertugas. Nek cara Jawane ojo sok nglangkai gitu ya. Tahu ya? Yang dari yang bukan orang Semarang, Pak Rohim tadi paham nggak ya ojo nglangkai? Langkai kucing mati. Gitu nggih. Jadi kita harus tahu standar operasional prosedurnya seperti apa. Lagi kita permainannya itu. Oke, lanjut ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Share lagi. Inilah tujuan kita, nggih. Terbaca? Terbaca, Bu. Nah, di sini nanti kita akan membahas agenda 3 itu adalah pintu masuknya di agenda habituasi. Kenapa? Nanti kita akan membimbing adik-adik semuanya, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kita aktualisasi ke tadi yang diharapkan apa nilai-nilai? Nilai-nilai apa, Pak, Bu? Berakhlak, Ibu. Berakhlak. Berakhlaknya itu apa saja, toh, Bu? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Tetapi berakhlak ini nanti tidak semuanya harus masuk, ya. Di antaranya itu. Nah, nanti di aktualisasi berakhlak itu jangan hanya pembiasaan saat lasar saja ya. Nanti setelah lasar berakhlaknya hilang. Nah, pada akhir nanti itu sebetulnya pembiasaan itu dimulai dari sekarang, tetapi bukan berarti hanya saat lasar. Menuju ke PNS yang tadi sebutkan Pak Andi, profesional dan berkarakter, itu mulai sekarang. Maka terutama Bapak Ibu yang saya lihat L-nya itu loyalnya. Kita apakah diri kita sudah loyal dengan lembaga kita. Jangan loyalnya kalau ada uangnya saja. Ya. Semoga panjenengan tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang menjadi pembiasaan negatif di lembaga adik-adik semuanya. Nah, ini nanti ini kode-kode ini yang nantinya adik-adik harus tahu bahwa kemarin sudah ada di modul, ya kan? Sudah baca ketentuan umumnya, asasnya apa, prinsipnya bagaimana, nilai dasar, kode etik, sudah? Sudah dibaca belum? Dibaca ya. Kok belum? Kenapa, Mbak Sari? Dibaca dong, ya.
Karena di sini dibutuhkan panjenengan itu tahu, jangan yang dibaca haknya saja. Haknya untuk cuti, cuti apa, itu jangan hanya itu. Terutama di sini, penekanannya di sistem merit ini. Jadi sistem ini adalah pengelolaan di ASN kita. Lembagaan dan jaminan sistem merit. Sistem merit itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Halo. Apa sih? Ada yang bisa menjawab? Halo, adik. Izin Bu, Iya. sistem merit itu eh, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini ada di modul nggih Bu, Oh, nggak mohon izin. apa-apa. Baca boleh kok. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa adanya diskriminasi. Iya, terus. Nah, coba diulangi lagi, Bu Mbak Sari, ayo. Halo, apa? Loh, sudah dibacakan loh. Cari lagi di modul, dibaca lagi. Ayo. Iya Bu, sistem merit, kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, dan tanpa diskriminasi. Ya, tanpa diskriminasi. Tadi sudah saya jelaskan apa artinya diskriminasi. Halo. Perbedaan perlakuan, Bu. Betul. Tadi di awal saya sudah bilang ya Pak Abdul Rozak ya. Siapapun yang apa namanya yang dilayani itu tidak boleh Bedakan. bedakan. Oke, yuk saya stop share. Monggo Bapak Ibu join di sini. Ya, terbaca. Kita masuk dulu. Nanti baru saya klik join quiz. Bapak Ibu nanti kita ini ya sampai jam 9 ya. Ya Allah, sebentar. Oke, udah pada join? Sedang proses, Bu. Oke. Masih proses, Bu. Nggih. Atau boleh nih pakai ini. Belum ada yang masuk.
Belum ya? Bisa nggak bergabung? Buka ini dulu sudah, join my quiz. Baru satu Pak Ahmad Fauzan. Oke, Mbak Ana sudah, Ana Wahyu. Yuk, waktunya tinggal sedikit. Kita selesai jam 9 nanti soalnya. Bu Ahwa sudah bergabung, baru 3. Yuk, 4 peserta, 5. Pak Bu Amel sudah, Pak Samsul Arif sudah. Kurang 5 lagi. Yuk, benar. Mibah. Maaf Ibu, tadi kodenya berapa nih? Oh, belum ya? Belum. Nih, sudah? Sudah berapa peserta nih? Kita mulai ya, baru 7 ya, yang lainnya menyusul ya. Monggo Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung.
Ya, udah belum, Pak? Saya tutup ya. Nggak apa-apa, nggak selesai. Siapa ini yang juara? Siapa ini pemenangnya? Mana Bu Afwa? Oke, beri applause dulu teman-teman. Nah, itu ya, itu belajarnya dari situ nggak apa-apa. Dipelajari lagi ya. Selamat ya. Baik, kita lanjut karena kita waktunya sangat terdesak. Maka ini apa yang kita lakukan nanti ini Bapak Ibu. Jadi nanti adik-adik nanti ada penugasan. Kita nggak usah ini nggak usah ke video nanti juga lama. Jadi yang di atas ini adalah modul tadi sudah, sekarang untuk Smart ASN-nya itu, adik nanti akan belajar seperti ini, mengimplementasikan tentang apa pilar-pilar, 2 pilar digital, jadi cara bermedia digital dan aman seperti ini. Nah, nanti tugas adik-adik yaitu ini, saya share screen ya. Ini adalah nanti untuk merancang aktualisasi, sudah belum ini? Di mana adik-adik nanti harus tahu isu-isu yang ada di sekitarnya itu apa saja. Artinya isu itu bukan gosip loh ya. Jadi yang sering diperbincangkan di mana terada kesenjangan contoh. Di madrasah, guru-guru itu sangat sulit untuk membuat administrasi. Misal seperti itu, nggih. Misal. Maka apa yang harus kita lakukan? Kesenjangan permasalahannya di mana kok gurunya nggak bisa membuat administrasi madrasah. Nah, tetapi isunya itu tidak boleh hanya satu ya nanti ya. Cari isu-isu yang lagi terin. Contoh lagi, dalam di madrasah guru-guru dalam membuat penilaian. Sekarang penilaiannya kan ada 3, Bu. S, for, off, kan gitu. Mana yang, nah, bagaimana itu Bu cara pengelolaannya? Nah, itu juga merupakan sebuah isu. Ada beberapa isu yang nanti dikumpulkan menjadi satu, tapi isunya jangan hanya katanya ya. Katanya, contoh, di administrasi pembelajaran, berapa guru yang, mohon maaf ya, membuat RPP itu membuat sendiri, copy dari teman, download dari, nah itu yang menjadi data. Dampaknya apa?
Karena banyak yang tidak membuat sendiri, maka di dalam proses pembelajaran tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat, misal seperti itu. Jadi setiap isu harus ada data contoh prakom. Nggak apa-apa ya, dicontohkan satu-satu ya. Nah, di prakom, di dalam membuat data mahasiswa, itu semuanya harus memasukkan secara manual, misalkan seperti itu. Bisa nggak kita membuat aplikasi di mana mahasiswa itu mengisikan sendiri dan input data sendiri, kita hanya mengolahnya, misalkan seperti Mbak Naya. Ada nggak? Kesulitannya apa? Kalau pendaftaran, kalau sekarang kan digital ya Mbak Anaya, sudah mulai semuanya sebagai digital ya. Iya, Ibu. Kesulitannya isunya apa Mbak Ana kalau prakom itu? Kalau Nah, sementara kemarin yang sudah kami observasi di instansi adalah keamanan cyber, Bu. Nah, bagaimana untuk menjaga keamanan cyber data-data supaya tidak hilang? Tapi Mbak Ana nggak usah seluruh institutnya. Mbak Ana ditugaskannya prakomnya di bagian apa? BAU apa Di BAK? teknologi informasi dan pangkalan data, Ibu. Nah, di situ. Nanti ada berapa orang ini kesulitannya di mana? Seperti itu. Pak Rozak Dimin, misalkan. Bu Dimin kan guru-gurunya susah banget kan guru kelas. Bikin RPP, perencanaan pembelajarannya kan semua mapel. Nah, itu nanti didata. Kesulitannya di mana? Nah, nanti meskipun core isunya itu hanya satu, ya. Ini nanti besok kita bimbingan di sini. Nah, Bapak Ibu sekarang ini enggak usah. Tugasnya ini dikumpulkan nanti malam. Yang tugas pertama, ya. Jadi ini ada tugas learning journal membuat rekaman video sendiri dengan didahului nama kelompok dan angkatan berapa. Yang ini individu ya. Materinya secara garis besar tentang pengalaman belajar yang diperoleh dari baik substansi oleh pembelajaran dalam agenda kita. Misalkan gini, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit, nggih. Tapi ini nanti terakhir maksimal jam 21.00, nggih. Nah, nanti adik-adik membuat rekaman video sedikit saja itu tentang bagaimana pengalaman belajar saat hari ini, tentang manajemennya seperti apa, pembelajarannya seperti apa, nggak usah banyak-banyak. Kayak ngevlog ya loh Mbak, tahu ngevlog ya? Terus kemudian tugas kelompok ini kita bagi 2 kelompok aja ya, 5 orang ya. Nanti Pak Rohim untuk bisa membagi kelompok kecil ya. Ini jamnya jam 9 ya, 21 ya, biar saya bisa melihat koreksi. Tuh, jam 9 ini kita tugasnya yaitu analisis isu aktual. Artinya kelompoknya kalau bisa ini di apa? Sesuaikan dengan jabatannya gimana? Supaya nyambung. Tapi Mbak Ana nggak ada temennya ya Mbak ya? Mbak Ana ingin bergabung dengan siapa? Dengan Pak Rohim? Ya apa-apa, Bu. Teman-teman saya banyak yang guru. Dulu saya juga sebelum dikonter jadi PNS juga mantan guru, Itu Bu. nggih, nggak apa-apa ya. Nggih, Sementara enggak apa-apa. 2 kelompok kecil itu paling tidak 5 itu ya, 5 ya. Itu buat isu-isu yang ada di lingkungan jabatan panjenengan terkait dengan manajemen ASN. Kalau ini nggak video tapi deskripsinya saja. Ada yang ditanyakan kelompoknya? Sudah buka BLC ya? Sudah belum? Sampun, BLC-nya Ibu. dibuka ya? Ampun, Bu. Oke. Pak Rohim, monggo. Kita sudah kelewatan 5 menit ini karena kelompok 2 harus masuk. Nggih.
punya kelompok kecil nggak di WA? Sampun, Bu. Iya. Alhamdulillah sudah dibagi. Oke, nanti dibagi 2 kelompok nggih. 5-5. Tugasnya yang pertama untuk individu itu kayak ngevlog cerita gini aja nih loh. Nggih. Cerita pembelajaran yang hari ini itu seperti apa, karena nanti adik-adik juga harus membuat agenda rancangan mingguan. Ya, seminggu itu harus apa yang dilakukan. Nah, tapi yang terpenting ini yang nantinya kita bahas yaitu di tugas kelompok. Analisis isu aktual. Oke? Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tentang kelompok mawon, Bu. Ini Iya. tentang kelompok mengangkat satu isu atau beberapa isu yang ada di lingkungan kerja masing-masing. Iya. Oke. Nanti gini Pak, karena gini Mas Rohim, karena ini kan hanya dibagi 2 kelompok, berarti kan 5-5. Secara umum saja yang mau diangkat pasti ada permasalahan yang sama. Pasti tentang manajemen ASN. Manajemen ASN tadi apa? Kedudukan, peran, ya kan? Nah, itu nanti apa sih yang mau diangkat? Nah, setelah ini adik-adik nanti berdiskusi kelompok sendiri ya. Biasanya pakai apa diskusinya? Kelompok kecil atau pakai WA group? Sekarang WA group kan bisa untuk itu komunikasi lihat video. Iya Bu, melalui WA group. WA group kecil ya, kelompok kecil, kelompok ya. Monggo nanti ini untuk ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan besok itu hari apa? Hari Senin ya? Iya, Bu. Iya, nanti tapi dikumpulkan dulu nanti malam sampai jam 9. Biar hari Sabtu minggunya bisa istirahat. Ya. Oke, begitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi selain Pak Rohim? Cukup? Jangan lupa tugas individunya apa? Learning journal. Learning journal itu mengkaji hari ini kita belajar apa saja. Yang didapatkan Bapak Ibu apa. Ya. Yang kedua, tugas kelompok. Yaitu apa? Analisis isu. Isu kontemporer. Baik, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semuanya keliru ya. Soalnya yang saya hadapi biasanya. Ini yang kelompok 2 sudah masuk. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi besok hari Senin dengan membahas isu-isu. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Boleh undur diri. Adik-adik yang kelompok 1 ya.